Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Zainal Arifin, kemudian Siska Diana Sari, kemudian yang ketiga Muhammad Khairul Huda, dan yang terakhir Heri Setiawan. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan analisis usaha pada UMKM Beli Belara Kopi Bangka. Poin yang pertama adalah identifikasi peluang usaha. Beli Belara merupakan bisnis berkonsep kemitraan atau franchise. Nah, peluang usaha pada kafe ini yang pertama itu sistem ini cocok untuk memulai bisnis dengan cepat, kemudian memiliki partner profesional, lalu tidak perlu branding dari awal, kemudian dukungan penuh dari mitra, dan media promosinya pun gratis, tingkat keberhasilannya yang cukup tinggi. Kemudian poin yang kedua, penyusunan rencana usaha. Dalam penyusunan rencana usaha kafe ini yang pertama menentukan tujuan, kemudian membuat penawaran produk, menetapkan target pasar, membuat rencana pemasaran, kemudian melakukan analisis industri dan tingkat persaingan, lalu membuat laporan keuangan. Kemudian poin berikutnya ada analisis industri. Nah, analisis industri pada kafe ini meliputi yang pertama berdasarkan tempat bahan baku. Nah, berdasarkan tempat bahan baku, Beli Belara termasuk dalam industri ekstraktif karena industri ini mengolah hasil perkebunan. Hasil perkebunan yang menjadi bahan baku utamanya adalah kopi. Kemudian poin kedua adalah berdasarkan permen pemerintah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian nomor 19/I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Belara termasuk jenis industri kecil karena memiliki jumlah pekerja yang cukup sedikit. Kafe ini juga termasuk jenis industri pariwisata atau wisata kuliner karena menyediakan fasilitas tempat dan memberikan pengalaman kuliner bagi pengunjung. Kemudian poin berikutnya analisis industri adalah berdasarkan produktivitas perorangan. Kafe ini termasuk dalam industri sekunder karena industri ini melakukan proses pengolahan bahan baku yang disediakan oleh industri primer. Dalam hal ini adalah biji kopi untuk kemudian ditingkatkan nilai jualnya. Kemudian poin berikutnya adalah berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kafe ini termasuk ke dalam industri kecil, memiliki jumlah pekerja 2. Kemudian berdasarkan lokasi unit usaha, kafe ini termasuk dalam market oriented industri karena industri ini didirikan pada daerah perseberangan konsumen untuk mempermudah akses konsumen ke unit usaha. Kemudian poin analisis industri berikutnya adalah berdasarkan bahan mentah. Kafe ini termasuk industri agraris mengingat bahan baku utama produk yang dijual adalah dari biji kopi yang merupakan produk dari sektor agraris. Kemudian poin berikutnya adalah berdasarkan tahap proses, kafe ini termasuk dalam industri hilir karena mengolah bahan baku menjadi produk yang langsung bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian poin berikutnya berdasarkan hasil produksi, kafe ini termasuk dalam industri ringan karena produk yang dihasilkan berupa minuman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis industri. Berdasarkan model, kafe ini termasuk dalam industri PMDN karena model yang digunakan keseluruhannya dari model nasional. Berdasarkan kepemilikan, kafe ini termasuk dalam industri rakyat karena dari segi modal serta kepemilikan diusahakan oleh rakyat. Kemudian berdasarkan bahan bakar, kafe ini termasuk berdasarkan bahan dasar, kafe ini termasuk dalam industri campuran karena bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk merupakan campuran dari berbagai produk agraris. Kemudian berdasarkan pengorganisasiannya, kafe ini termasuk dalam industri kecil, memiliki jumlah pekerja yaitu 2 orang, namun alat yang digunakan sudah modern. Kemudian untuk analisis pasarnya, volume pasar menggunakan pendekatan market test approach. Sasaran utama kafe ini adalah pengunjung restoran Obong, Steak dan Rib Kudus dan diperkirakan rata-rata perharinya adalah 100 orang. Dalam sebuah kasus diperkirakan
pengunjung 60 orang, kafe mampu menjual 13 cup produk. Maka diperkirakan kebutuhan konsumen terhadap produk kafe adalah 21,7%. Untuk volume pasar sendiri, yaitu 100 dibagi 60 dikalikan dengan 21,7%, yaitu dihasilkan 36,2%. Dari hasil perharinya, kafe memiliki volume pasar kurang lebih 36 cup. Kemudian nilai pasarnya di daerah Kota Kudus sendiri untuk menu minuman kafe di pasar kurang lebih memiliki harga mulai dari 10 sampai 25.000 rupiah. Untuk kebutuhan pasarnya sendiri, warga Kudus terhadap kafe adalah harga murah atau pas di kantong, jaringan wifi, kualitas rasa, kemudian fasilitas yang mendukung untuk nongkrong berlama-lama. Kemudian untuk kompetisinya, tingkat kompetisi untuk kafe di Kudus cukup tinggi. Dilihat dari banyaknya pesaing bisnis yang menawarkan barang atau jasa yang sama. Kemudian peraturan yang ditetapkan pemerintah Kudus, makanan atau minuman dikenakan PPN sebesar 10% untuk setiap struk pembayaran. Kemudian ada perencanaan pasar. Kafe Pelipur Lara menyuguhkan kopi asli dengan berbagai varian rasa. Menu recommended-nya adalah Belly Coffee. Belly Coffee ini merupakan racikan kopi 70% Arabica dan 30% Robusta yang dipadukan dengan Bailey atau non-alkohol. Tak hanya Belly Coffee, banyak juga menu kopi lainnya seperti Americano, kopi latte, kopi susu, avocado coffee, banana coffee, dan avocado. Untuk rasa dan tempatnya yang nyaman dan estetik, Pelipur Lara Coffee termasuk dalam range harga yang sangat affordable berkisar antara 18.000 sampai 25.000. Untuk penyajiannya, Pelipur Lara Coffee sudah tidak menggunakan sedotan plastik. Klaimnya Pelipur Lara merupakan pelopor strawless coffee pertama di Indonesia. Kemudian ada analisis operasi dan produk. Beberapa proses untuk membuat menu Belly Coffee, salah satu menu favorit bagi konsumen, yaitu yang pertama, prosesnya adalah biji kopi dari supplier yang sudah melalui proses roasting, kemudian dihaluskan dengan grinder atau proses grinding. Adapun green size disesuaikan dengan riset untuk menemukan karakter rasa yang sesuai bagi konsumen. Proses berikutnya penyeduhan kopi atau brewing dan dipres menggunakan alat hand presso untuk memperoleh espresso. Untuk selanjutnya menyiapkan bahan lain seperti Bailey, fresh milk, gula aren, dan es batu ditaruh di cup. Terakhir menambahkan espresso di atas bahan-bahan yang sudah di plating tadi. Dan selesai Belly Coffee siap untuk diantarkan ke konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Heri Setiawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai analisis usaha pada UMKM Pelipur Lara Coffee Pramuka. Perancangan organisasi, visi dan misi usaha. Visi meningkatkan pecinta kopi dan mengembangkan usaha kopi di Kota Kudus. Misi mempertahankan originalitas dan kualitas rasa, memberikan pelayanan yang ramah, menyediakan tempat yang nyaman, dan membangun relasi dengan usaha sejenis. Value Belief, value menu variatif, kualitas rasa, tempat nyaman, harga bersaing. Belief, kami menggunakan landasan anti korupsi. Di sini dapat dilihat perancangan organisasi, struktur organisasi, owner, manager, barista, kasir, dan waiters. Owner Firza, manager Budi Prasetyo, barista Arum Seva, kasir Arum Seva, waiters Arum Seva. Job description owner,
1. Mendefinisikan konsep bisnis dan visi jangka panjang, mengelola finansial perusahaan, membangun relasi dan kerjasama dengan usaha broad marketing, melakukan evaluasi operasional perusahaan, mengembangkan strategi bisnis, membuat kebijakan perusahaan. Job description manager, implementasi konsep bisnis dan visi jangka panjang, pengembangan strategi bisnis. 3. Merancang layanan konsumen. 4. Melakukan evaluasi labor turnover, melakukan pengadaan bahan baku, mengatur dan memberikan gaji karyawan, mengatur operasional perusahaan. Job description barista. 1. Melakukan proses produksi bagian menu minuman. 2. Membuat dan melaporkan ke manajer terkait stok bahan, menjaga kualitas bahan, membantu riset dan pengembangan menu minuman, menjaga kebersihan area bar. Sekian dari saya, lebih lanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang perancangan organisasinya. Untuk job description, yang pertama ada waiters, yaitu mengantarkan pesanan kepada customer. Kemudian ada job description kasir, yaitu melayani pembayaran dari customer dan supplier, melakukan pencatatan keuangan, melaporkan ke manajer terkait keuangan perusahaan, kemudian menjaga kebersihan area kasir. Berikut merupakan strategi usaha SWOT atau analisis SWOT. Untuk analisis SWOT sendiri terbagi di antara internal dan eksternal. Untuk eksternalnya yaitu opportunity dan threat. Yang opportunity yaitu branding pelipur lara yang sudah dikenal oleh konsumen. Kemudian menu yang unik memungkinkan pelipur lara dapat lebih unggul dari cafe benchmarking. Teknologi yang semakin berkembang, kemudian memperluas marketplace. Untuk internalnya yang strength, memberikan harga yang lebih kompetitif, memberikan jaminan kualitas menu yang enak, memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga menghasilkan dengan keunggulan yang sudah dimiliki. Kopi pelipur lara perlu membangun relasi dan melakukan kerjasama dengan usaha cafe benchmarking dengan tujuan yang sama untuk membuat bisnis mudah berkembang. Untuk faktor threat-nya ada faktor persaingan harga, adanya circle yang fanatik, kemudian banyaknya usaha sejenis sebagai benchmarking. Untuk weakness-nya sendiri yaitu lingkup pemasaran belum begitu luas. Kemudian kurangnya media untuk mempromosikan produk di area Kota Kudus. Untuk perancangan organisasinya, proses bisnis pelipur lara dibagi menjadi 3, yaitu pemasaran, pemenuhan order, kemudian pelayanan. Untuk pemasaran sendiri dilanjutkan dengan promosi, kemudian pemenuhan order dilanjutkan dengan pengadaan bahan, pembuatan menu, dan mengantar menu. Untuk layanan konsumen sendiri bisa melalui komplain dari konsumen. Proyeksi keuangan, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel per unit. Biaya tetap sendiri yaitu manajer 3 juta, kemudian karyawan 1 juta 300, karyawan 2 1 juta 300, sehingga menghabiskan 5 juta 600. Untuk biaya variabel per unitnya ada bahan baku sebanyak 5.600, tenaga kerja langsung 2.000, dan biaya lain 1.000 dengan jumlah 8.600. Biaya variabel per unit kami diambil dari harga menu yang paling rendah, yaitu kopi susu seharga 18.000. Untuk strategi pengembangan usaha sendiri, dengan analisis SWOT kualitatif yang sudah saya sebutkan tadi, owner dapat menggunakan strategi gabungan antara SO, yaitu dengan keunggulan yang sudah dimiliki pelipur lara, perlu membangun relasi
dan melakukan kerjasama dengan usaha cafe benchmarking dengan tujuan yang sama untuk membuat bisnis mudah berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.